Varian Delta mengacaukan rencana Israel untuk kembali hidup normal. Hampir berhasil kembali ke kehidupan normal berkat kecepatan program vaksinasinya. Kini Israel dipaksa memutar otak setelah diserbu varian Delta yang lebih ganas. Israel jadi salah satu negara dengan program vaksinasi COVID-19 tercepat di dunia. Atas keberhasilannya ini, Israel sempat bersiap kembali ke kondisi normal. Sayangnya, kehadiran varian Delta merubah segalanya. Sebulan yang lalu, masyarakat Israel merayakan kembalinya kehidupan normal setelah dinilai berhasil menurunkan angka infeksi COVID-19. Semuanya tidak lepas dari kecepatan program vaksinasi. Dilansir dari Reuters, di bawah kebijakan baru, pemerintah ingin orang Israel belajar hidup berdampingan dengan virus, termasuk di dalamnya adalah menghindari lockdown nasional keempat. Sayangnya, keberhasilan itu justru membuat sebagian besar masyarakat Israel lengah. Banyak yang mulai berhenti mengenakan masker dan mengabaikan semua aturan jarak sosial. Dimulainya kehidupan normal Israel ini ironisnya diikuti kehadiran varian Delta yang lebih menular. Akhirnya lonjakan kasus kembali terjadi, memaksa Perdana Menteri Naftali Bennett untuk menerapkan kembali beberapa pembatasan dan mengatur ulang strategi melawan COVID-19. Lockdown terakhir Israel diberlakukan pada Desember tahun lalu, sekitar seminggu setelah dimulainya apa yang telah menjadi salah satu program vaksinasi tercepat di dunia. Sekitar 60% dari 9,3 juta penduduk Israel telah menerima setidaknya satu suntikan vaksin Pfizer-BioNTech. Pemerintah juga menawarkan suntikan ketiga kepada orang-orang dengan sistem kekebalan yang terganggu. Diserbu varian Delta, sekarang infeksi COVID-19 harian mencapai sekitar 450. Varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di India sekarang mencakup sekitar 90 kasus. Kondisinya tidak akan seburuk sebelumnya, tapi jika melihat peningkatan kasus yang cukup parah, maka kita harus mengambil langkah lebih lanjut, ungkap Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Nahman As. Sejalan dengan itu, Ran Baliser, Ketua Panel Ahli Pemerintah tentang COVID-19 mengatakan, Israel rata-rata memiliki sekitar 5 kasus virus yang parah dan 1 kematian per hari dalam seminggu terakhir. Padahal sebelum varian Delta muncul, Israel sama sekali tidak mencatat satupun kematian terkait COVID-19 dalam 2 minggu terakhir. Memperhatikan dampak varian Delta, Baliser menyatakan panel menyarankan agar berhati-hati atas penghapusan pembatasan. Beberapa penelitian menunjukkan meskipun tinggi, efektivitas vaksin Pfizer-BioNTech terhadap varian Delta lebih rendah dari strain virus corona lainnya. Sebelum varian Delta masuk, Israel telah memperkirakan 75% dari populasi perlu divaksinasi untuk mencapai herd immunity. Sekarang estimasi ambang batasnya naik menjadi 80%. Tugas Israel semakin berat setelah pada Juni lalu melaporkan efektivitas vaksin Pfizer dalam mencegah infeksi dan penyakit bergejala turun menjadi 64%. Varian Delta virus corona dipastikan akan menjadi tantangan pertama PM Bennett yang baru menjabat sekitar 1 bulan. Kerusuhan Afrika Selatan menggila, 212 orang tewas secara brutal. Seorang menteri kabinet Afrika Selatan mengumumkan jumlah korban tewas selama kerusuhan dan penjarahan meningkat menjadi 212 orang. Kekacauan di negara itu dipicu hukuman dan penahanan mantan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Berbicara pada Jumat malam dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, pelaksana Menteri Presidenan Afrika Selatan Gumbutso Zaveni mengatakan negara itu sekarang telah mencatat 212 kematian sejak kekerasan meletus. Sehari sebelumnya,
Saveni mengatakan ada 117 kematian di 2 provinsi yang terkena dampak kerusuhan terparah, Gaitung dan KwaZulu-Natal. Dia menggambarkan situasi di KwaZulu-Natal sebagai stabil tetapi tegang. Dia mengatakan provinsi timur itu telah melihat tambahan 89 kematian selama 24 jam sebelumnya. Kematian-kematian itu terjadi secara brutal selama kerusuhan dan penjarahan yang tidak terkendali di Afrika Selatan. Saveni menambahkan pihak berwenang di wilayah tersebut telah melaporkan 1.488 insiden kerusuhan kekerasan dan penjarahan dalam 24 jam terakhir. Pemerintah mengatakan akan ada penyelidikan lebih lanjut setelah 4.000 butir amunisi ditemukan pada 2 orang yang ditangkap. Di Gauteng, provinsi tempat ibu kota administratif negara dan kota terbesarnya berada, sebagian besar kekerasan telah dipadamkan. Saveni mengatakan ada tambahan 6 kematian di sana selama periode 24 jam terakhir dan 137 penangkapan tambahan telah dilakukan. Menteri menambahkan 2 petugas polisi telah ditangkap setelah ditemukan membawa barang-barang jarahan. Presiden Cyril Ramaphosa mengatakan 25.000 tentara dikerahkan di seluruh negeri untuk mencegah kekerasan lebih lanjut. Jumlah itu meningkat dari 10.000 tentara yang diumumkan pada Rabu. Dia bersumpah untuk menghentikan kekacauan yang melanda bangsa itu. Ribuan sekarang telah ditangkap dalam kekerasan yang dipicu penangkapan Zuma. Kerusuhan itu juga karena rakyat mengalami kondisi ekonomi yang mengerikan yang diperburuk pandemi yang secara tidak seimbang mempengaruhi orang miskin. Milisi Palestina peringatkan Israel tidak menguji kesabaran Palestina. Kelompok milisi Palestina memperingatkan Israel untuk tidak menguji kesabarannya karena siap untuk mempertahankan tempat suci, tanah, dan properti Palestina. Hal itu dilayangkan menyusul lobi Israel untuk mengintensifkan serangan di Masjid Al-Aqsa untuk menjaga jari mereka pada pelatuk sehingga penjajah mengerti bahwa Gaza adalah perisai untuk Masjid Al-Aqsa dan pedang diangkat untuk membela Yerusalem. Seru milisi Palestina kepada rakyat Palestina dan perlawanan Palestina di jalur Gaza, dikutip laman Middle East Monitor Ahad 18 Juli. Milisi Palestina menegaskan kembali bahwa mobilisasi yang terus-menerus terhadap tempat-tempat suci Palestina, tanah, dan properti, serta melecehkan rakyat Palestina adalah sesuatu yang tidak luput dari hukuman.